Hai kerabat Satria, kali ini kita akan belajar bagaimana tubuh yang akan terdampak oleh nafsa. Beberapa jenis nafsa merupakan obat-obatan yang secara legal masih digunakan dalam dunia medis dan pengobatan. Namun karena penyalahgunaannya akan menyebabkan gangguan bahkan kerusakan pada sistem tubuh. Berikut akan kami gambarkan bagaimana nafsa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, mengganggu kondisi otak. Terjadi perubahan sel saraf dalam otak. Misalnya golongan sedatif seperti obat psikotropika, LSD, rohypnol akan mengalami kebingungan dan kehilangan ingatan. Selanjutnya pengguna dapat mengalami halusinasi sehingga pengguna tidak dapat membedakan mana kenyataan dan mana hayalan. Jika berlanjut, maka kerusakan akan bertambah dan menjadi gangguan kejiwaan pada pemakainya. Konsumsi nafsa dapat menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan cairan elektrolit. Keadaan ini akan membuat pemakainya kejang-kejang dan serangan panik. Nafsa mengganggu kinerja organ tubuh, misalnya organ pernafasan. Kinerja organ pernafasan pasti terganggu jika zat asing masuk melalui hidung sampai ke paru-paru. Contoh paling sederhana adalah perokok. Anda dapat membandingkan segera bagaimana kondisi paru-paru sehat dan paru-paru perokok. Organ hati atau liver. Nafsa diartikan sebagai racun oleh tubuh dan secara otomatis liver kita akan bekerja ekstra ketika terus-menerus menggunakan nafsa. Hal yang paling sering ditemukan adalah perlemakan hati pada penggunaan alkohol. Selanjutnya dapat berkembang menjadi sirosis hepatis dan kanker hati. Selain itu, penggunaan nafsa suntik dapat meningkatkan resiko penyakit hepatitis B dan hepatitis C. Organ selanjutnya yang terdampak nafsa adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Beberapa nafsa menyebabkan kekakuan pembuluh darah dan sebagian langsung melemahkan kerja jantung seperti pada golongan depresan. Hal ini sangat merugikan jika jantung bekerja ekstra seperti saat konsumsi stimulan, maka akan melelahkan jantung dan pada akhirnya timbul kerusakan. Sama halnya dengan penggunaan depresan yang akan melambatkan kerja jantung, dengan efek yang ringan adalah pingsan dan fatalnya terjadi kematian karena jantung berhenti bekerja. Selanjutnya, organ sistem pencernaan pun secara otomatis terganggu. Hal paling sering terjadi adalah peningkatan asam lambung dan terjadi tukak lambung atau lambung menjadi terluka karena efek zat. Misalnya penggunaan alkohol yang bersifat korosif atau mengiritasi jalan yang dilaluinya. Kulit. Beberapa penggunaan nafsa misalnya obat-obatan dapat menimbulkan alergi kulit dan lagi pada penggunaan nafsa suntik dapat menimbulkan abses atau borok. Kemudian efek dehidrasi juga akan menimbulkan gangguan kesehatan kulit seperti kulit bersisik dan gatal-gatal. Tulang dan gigi. Nafsa juga merusak karena mengganggu penyerapan kalsium dan menghambat kerja vitamin D. Pada penggunaan rokok, hal yang terjadi adalah timbulnya plak atau karang gigi yang dapat merusak penampilan dan struktur gigi. Dan masih banyak hal lagi dari semua sistem yang ada di tubuh kita yang dapat terdampak nafsa. Hal penting yang harus diingat adalah sifat adiksi ini dapat diturunkan, karena semua informasi perilaku dan sifat kita terekam dalam DNA kita, sehingga anak yang terlahir dari orang tua pecandu akan mempunyai resiko lebih tinggi mengalami kecanduan jika gaya hidupnya tidak sehat. Jadi, masihkah kita gadaikan penerus kita untuk mengalami adiksi yang merugikan? Berpikir cerdas, selektif, waspada, dan katakan tidak pada nafsa.